Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Billy Suwandi dengan NIM 2481024. Baik, saya akan mempresentasikan proyek saya. Jadi proyek saya ini judul Spring MVC Lab menggunakan framework Spring Boot dan bahasa pemrograman Java, lalu menggunakan template engine Daemlift dan styling menggunakan Tailwind CSS. Baik, kita langsung saja melihat contoh dari tampilan browsernya. Ya, kita akan kembali ke home dulu. Ini adalah tampilan dari home. Nah, kita akan lihat di atas ini ada navbar dan ada footer di bawah. Navbarnya berisi home, product, about, kategori, dan statistik. Nah, ini adalah navbar dan footernya adalah contoh dari fragment Daemlift. Ya, dia di sini. Jadi fragment Daemlift itu dia bisa dipanggil berulang-ulang, reusable. Jadi dia tidak usah dibuat satu-satu untuk pertampilannya, dia dibuat sekali saja dan kodenya berada di layout HTML ini. Ya, jadi kalau kita klik produk, about, kategori akan sama header dan footernya. Nah, baru di home ini ada button semua produk, dia akan menampilkan semua produk yang berada di sini. Lalu elektronik, buku, dan makanan ini adalah kategori dari produk ini. Contohnya kita tekan semua produk, dia akan lari ke produk sini. Jika kategori, dia akan lari ke kategori. Baik, sekarang langsung saja kita ke produk. Ya, sama seperti yang tadi. Di produk ini ada fitur search. Dia bisa men-search ya. Saya sudah coba, kita contohkan sekali lagi. Laptop. Jika kita search, ya dia akan menampilkan produk hanya laptop saja. Nah, lalu di bawahnya ada filter. Filternya sama seperti yang di home tadi. Ya, seperti ini, sama. Jika kita tampilkan filter semua, dia akan menampilkan semua produk, 6 produk ini. Nah, produk ini dibagi menjadi 3 kategori. Ada elektronik, buku, dan makanan. Nah, kita hitung manual saya di sini elektronik ada 3, buku ada 2, makanan ada 1. Kita akan mencobanya. Kalau kita klik elektronik, ya, dia akan menampilkan elektronik. Ada 3 produk dengan kategori elektronik sini. Jika buku, ada 2 kategori buku, dan makanan 1, ya, seperti itu. Kita akan kembali, lalu ada harga, stok. Nah, di sini stoknya ada, dia berwarna merah. Kenapa? Karena di sini, di project ini, dia stoknya minimal 20 untuk biru. Kalau merah, dia akan menampilkan pesan seperti ini. Kita klik detail, ya ini detail produknya, dan dia akan menampilkan pesan stok menipis. Kalau di bawah 20, ini ada harga, kategori elektronik, laptop, dan ID, ada ID. Lalu, kalau di atas 20, kalau di atas 20 atau 20, dia akan menampilkan stok tersedia, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ada localhost 8080/produk. Jika kita klik detail, dia akan berganti menjadi 1. Ini adalah ID dari produknya. Jadi dia akan menampilkan ID dari produknya dan akan menampilkan data-data dari produk dengan ID tersebut. Oke, berikut dari produk, sekarang kita akan ke about. Nah, di about ini adalah data dari developer, bisa dilihat ini ada version, ada author, saya sendiri. Kalau teknologi yang digunakan, Spring Boot, Daemlift, Tailwind Java, lalu ada button kembali ke home. Jika dipencet, ini akan kembali ke home. Ya. Nah, di about ini, data-datanya diambil dari about controller. About controller, lalu ntar ditampilkan di view-nya, ya nanti kita bahas. Kita sedang demo browser dulu. Oke, selanjutnya ada kategori. Kategori ini dia akan menampilkan kategori dari produk-produk yang ada di sini. Kita lihat kategorinya ada 3, seperti yang tadi kita lihat. Kita bisa view produk juga. Dia akan lari ke sama seperti yang filter yang di sini. Bisa kita pencet buku, dia akan ke kategori produk yang kategorinya buku. Jika elektronik, dia akan ke kategori elektronik. Lalu makanan dan seterusnya. Lalu di sini ada button semua produk. Jika ditekan, dia akan menampilkan produk atau keseluruhan produk. Ya, seperti yang bisa lihat. Kalau ada tabel home, dia akan mengembalikan ke home. Selanjutnya, di sini kita lihat ada statistik. Statistik ini dia menampilkan statistik produk. Kita lihat totalnya ada 6 produk, harga rata-rata dari 6 itu sekian. Dan ada 1 yang stok menipis yang tadi kita buka detailnya.
Lalu ada produk termahal, produk termurah, dan ada kategori produk. Ya, dan jumlah kategori produk juga. Kalau ada button kembali ke home, ya, berikut adalah singkat dari demo webnya. Sekarang kita akan masuk ke konsep. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah MVC pattern. Apa sih MVC itu? Ya, MVC itu adalah singkatan dari Model View Controller. Jadi ini seperti arsitektur yang dibagi menjadi 3 bagian atau 3 tanggung jawab itu. Ya, kita bahas satu-satu. Baik, yang pertama adalah model. Model itu apa sih? Model itu dia hanya akan menyimpan data atau menyediakan data. Kita lihat di kode Java-nya, contoh model itu. Ya, ini adalah model. Contohnya long ID, string name, string kategori, double price, integer stock. Ya, ini adalah model. Dia akan menyimpan data dan menyediakan data. Dia tidak peduli bagaimana data ditampilkan atau dia akan terlihat seperti apa. Enggak, dia hanya menyediakan dan menyimpan. Ini model. Baik, yang kedua adalah view. View itu apa sih? View itu jadi dia akan menampilkan data yang dikirim dari controller. Nah, view itu adalah daemlist HTML itu sendiri. Nah, ini dia. Ini adalah view. Kita lihat apa yang kita lihat di web ini, di browser ini adalah tampilan dari view. Jadi kita lihat view dan data-data ini berasal dari controller. Jadi data dari controller ini dikirim ke view, baru ditampilkan. Jadi tampilan yang kita lihat ini, contoh tampilan produk, ini adalah data-data dari controller, namun tampilan ini adalah tampilan dari view. Jadi kita lihat di sini. Oke, selanjutnya yang ketiga ada controller. Controller itu ibaratkan dia seperti jembatan, dia menjembatani atau menghubungkan antara model dan view, antara model dan view. Nah, kita lihat tadi contoh kita buka produk. Nah, kalau kita buka produk, request ini dia akan masuk ke produk controller. Dia akan masuk ke produk controller, lalu produk controller ini dia akan meminta data dari produk service karena datanya ditulis semua di sini ya. Kita lihat ini adalah laptop Asus Java Programming seperti yang kita lihat di sini tadi. Datanya disimpan di sini. Jadi produk controller akan meminta data dari produk service lalu akan diberikan dan dimasukkan kemana? Dimasukkan ke model. Untuk di model. Jadi data-data ini data-data ini akan dimasukkan ke model. Setelah dimasukkan ke model, dia akan ditampilkan di view. View tugasnya menampilkan. Nah, karena kasusnya di produk, dia menampilkan di list HTML. Ya, di sini. Dia akan menampilkan ini, contohnya 6 produk tadi. Jadi, request tadi masuk ke produk controller. Dari produk controller, dia akan meminta data dari produk service. Produk service, lalu dia memasukkan data itu ke model. Setelah model ditampilkan di sini. Di browser. Ya, berikut adalah penjelasan dari MVC pattern. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang inversion of control atau IOC disingkat. Jadi inversion of control ini adalah ibaratnya seperti template. Ya, ibaratnya misalnya kita sedang bekerja di perusahaan. Kalau biasa kita membuat objek sendiri, kita seperti mencari meja sendiri, mencari kursi sendiri, mencari laptop sendiri, mencari project sendiri di perusahaan itu. Tapi dengan inversion of control, perusahaan yang menyediakan meja, kursi, laptop, jadi kita datang tinggal bekerja. Jadi ibaratnya inversion of control itu dia seperti memerintahkan Spring untuk membuatkan objek untuk proyek kita. Jadi kita nggak perlu membuat manual. Seperti kita biasa buat manual, public product service, contohnya sama dengan produk service buka kurung tutup kurung. Nah, kalau inversion of control kita yang meminta Spring untuk membuatkannya untuk kita. Oke, kita akan lihat contohnya di codingannya. Ya, di sini kita lihat contohnya ada annotation service. Ini seperti kita meminta Spring untuk mengelola atau untuk membuatkan objek di sini. Nah, kita lihat lagi contohnya di controller. Contoh ini compile, ada annotation controller. Ya, sama halnya. Jadi kita meminta Spring untuk membuatkan objek yang ada annotation controllernya ini. Jadi dia akan melakukan komponen scan. Komponen scan itu dia akan mengecek di package controller ini di mana-mana saja yang ada annotation controller ini untuk dia akan buatkan objek itu secara otomatis. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini.
Nah, sekarang kita berada di Spring MVC Lab Application. Di sini kita lihat ada annotation juga. Ada Spring Boot Application. Dia adalah annotation yang berdiri dari 3 annotation, yaitu annotation configuration, enable auto configuration, dan component scan. Nah, component scan inilah yang disuruh Spring untuk meng-scan dan menemukan bin-bin tadi, seperti yang kita bahas sebelumnya. Baik, selanjutnya, konsep yang selanjutnya adalah dependency injection. Dependency itu artinya ketergantungan. Kita akan lihat contohnya adalah dependency. Kalau IOC itu adalah konsepnya, dependency itu adalah implementasinya. Jadi cara kita menerapkan IOC-nya seperti itu. Kita lihat contohnya di sini, product controller. Dia membutuhkan product service untuk bisa bekerja. Kalau nggak ada ini, dia nggak berguna gitu lah. Jadi product controller ini membutuhkan product service. Nah, jadi product service itu adalah dependency dari product controller. Dia membutuhkan ini, jadi product service adalah dependency dari product controller. Selanjutnya adalah injection. Injection itu adalah ketika Spring memasukkan dependency ke kelas-kelas yang membutuhkan. Ya, jadi kita lihat di sini ini adalah contoh dari dependency injection. Nah, di bagian sini kita lihat kalau product controller dia membutuhkan memanggil product service. Nah, ini menggunakan constructor inject. Jadi, ketika Spring membuat objek product controller, ia melihat konstruktornya membutuhkan product service. Nah, Spring sudah punya product service dari tadi. Atau dari mana? Dari IOC yang ini, yang tadi kita bahas. Ya, jadi Spring akan menginjek atau apa ya bahasanya? Memberikan kelas yang dibutuhkan. Memberikan kelas kepada yang membutuhkan. Jadi dia akan menginjek kepada product controller dari product service secara otomatis. Begitu juga hal yang terjadi di statistik controller. Ya, di bagian sini. Sama hal yang terjadi seperti product controller, dia akan menginjek ke kelas yang membutuhkan. Baik, konsep selanjutnya kita akan membahas tentang controller dan pengiriman data. Ya, kalau kita lihat yang pertama kita sering melihat di sini get mapping, di sini juga ada. Apa itu artinya get mapping? Get mapping itu dia menangkap request. Jadi dia istilahnya dia membreakdown atau menentukan URL mana yang akan digunakan atau ditampilkan. Misalnya seperti ini di produk, kita lihat sini ada kalau ini get mappingnya. Contoh kita begini. Ya, ini juga salah satu contohnya. Jadi ini adalah contoh dari get mapping. Dia menentukan URL mana yang akan kita eksekusi. Lalu selanjutnya ada model objek. Model objek itu adalah wadah, sebuah wadah. Kalau kita analogikan dia seperti bakti. Jadi pelayan itu anggap aja controller. Controller ini dia akan menaruh data-data di bakti, dia akan menaruh di bakti. Ya, di sini di bakti model app attribute. Lalu data-data yang ditaruh di bakti akan diambil oleh pelanggan enable daemlist. Ya, lalu ditampilkan, akan diambil oleh ini, lalu ditampilkan ke model objek. Lalu selanjutnya ada, kalau kita lihat di sini ada path variable dan param request param. Ada path variable dan request param. Apa artinya kedua itu? Jadi singkatnya, request param itu dia digunakan untuk memfilter, untuk pencarian data, mencari data, memfilter data. Lihat contohnya di produk. Di sini ada filter search. Nah, ini contoh dari request param. Untuk kita cari laptop seperti tadi, lalu kita cari. Ya, tandanya di sini dia akan URL seperti ini. Setelah tanda tanya keyword sama dengan laptop, ini adalah request param. Jadi dia mencari atau memfilter data. Nah, lalu satu lagi ada path variable. Path variable itu dia mencari data yang absolut, yang spesifik, yang sudah ada. Contohnya seperti ID, contoh pulse produk /1. Ya, ini adalah path variable atau /grid. Kurang ajar, error. Grid. Create.
Tulisannya gimana ya, Mama? GRET. GRET. Lah, nggak bisa. Oh, atau kita coba localhost 88/grid. Itu contoh dari set variable juga. Ya, seperti ini dia akan menampilkan, view-nya menampilkan ini dari grid HTML. Ini adalah contoh, salah satu contoh dari set variable. Ya, berikutnya ada controller juga. Seperti kita tahu, controller membutuhkan daemlist HTML. Kita lihat contohnya salah satu saja, product controller. Dia akan produk home aja, home controller. Kita lihat contohnya adalah home controller. Ya, kita lihat di sini dia ada return home. Ini adalah dia mengembalikan ke template home HTML. Jadi dia akan menampilkan data-data di home controller ini ke home HTML. Itu fungsi dari controller. Oke. Ya, sebenarnya ada satu lagi, itu REST controller. Dia adalah home controller dan request body, cuman tidak digunakan di project ini, jadi kita bahas lain kali saja. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah template engine-nya. Template engine daemlist. Jadi itu seperti alur bagaimana data di controller bisa terkirim lewat Java ke HTML dan ditampilkan di browser. Ya, kita lihat template engine itu menggunakan seperti logika seperti ini, th.2 dan bla bla bla. Ya, kita gunakan seperti itu. Contohnya adalah kita lihat di list HTML ini. List itu dia akan ditampilkan di produk. Bentar. Produk. Ya, di sini. Dan sini ya. Kita lihat ada listnya, ada 6 produk, laptop, mouse, buku Java, kopi Arabica, headphone, dan novel laser pelangi. Tapi di HTML-nya dia tidak ada data seperti itu. Kita lihat. Adanya kategori. Nah, di sini dia tidak ada data 6 produk tersebut. Data tersebut diambil dari mana? Jika kita lihat, data itu diambil dari Java, yaitu product service. Jadi datanya terletak di sini. Dia dipanggil menggunakan logika yang tadi. Ya, yang ini. Panggil menggunakan logika itu, makanya dia terpanggil dan dapat ditampilkan di browser. Ya, singkatnya seperti itu. Logika tersebut terjadi di HTML yang lain. Jadi data tersimpan di Java, di model di service, data tersimpan dan dipanggil di HTML menggunakan logika seperti itu. Itu singkat dari template engine. Jadi saya akan menyimpulkannya secara singkat. Jadi MVC pattern itu tadi adalah 3 bagian, ada model, view, dan controller yang bekerja menjadi satu kesatuan. Lalu selanjutnya pembahasan selanjutnya ada IOC, Infection of Control. Jadi kita meminta Spring untuk membuatkan data secara otomatis agar kita tidak perlu membuatkan lagi manual. Lalu kemudian ada dependency injection. Jadi ketika Spring menyuntikkan dependensi ke kelas-kelas yang membutuhkan. Ya, kita juga tadi membahas tentang controller dan pengiriman data, di mana controller menangkap data dari HTTP dengan get mapping, lalu menampilkannya di view tapi melalui model object. Kemudian terakhir kita tadi sudah membahas juga tentang template engine, di mana daemlist merender HTML yang mengambil kodenya dari Java dengan logika yang seperti tadi, th.2. Ya, dengan project ini menunjukkan bahwa Spring Boot dengan model MVC membuat project menjadi lebih terorganisir, data menjadi lebih terorganisir dan mudah digunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan berkati.